Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi teman-teman ya di channel kumpulan tutorial teman-teman. Nah, kalau teman-teman baru muncul atau baru nongol teman-teman ya, baru nemu channel ini atau baru menonton video ini, saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Nah, di channel ini kita bakal membahas kumpulan tutorial teman-teman ya, semua tutorial lah. Baik itu tutorial Excel, nanti ada Word, kemudian ada kayak editor video, kemudian ada editor data, intinya semua kumpulan tutorial teman-teman ya. Semoga dengan kita membuat video tutorial ini bisa membantu teman-teman ya, baik itu dunia kerja, dunia pendidikan, atau di dunia kayak jual beli teman-teman ya. Karena di channel ini juga banyak sekali tentang bahas tentang masalah menghitung laba rugi teman-teman ya. Itu di sektor jual beli. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita bakal membahas teman-teman 8 rumus statistik yang sering digunakan teman-teman ya. Itu baik itu di kayak di dunia kerja, kemudian kayak perkantoran, itu banyak banget teman-teman ya, atau di kayak di tempat toko-toko jual beli lah. Ini juga banyak banget digunakan teman-teman ya. Oke, di sini kita banyak menghitung data, misalkan 8 rumus teman-teman ya. Yang pertama itu kita menghitung banyaknya data, kemudian ada modus, kemudian ada median, kemudian kita mencari nilai rata, kemudian ada nilai terbesar, kemudian ada nilai terkecil, varians, kemudian standar deviasi. Nah, nanti kita bakal bahas satu-satu teman-teman ya, apa sih gunanya, kemudian apa sih rumusnya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ada data, ini sampel aja teman-teman ya. Untuk datanya ada kolom nama siswa, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada nilai. Ini kolomnya teman-teman ya. Ini bukan standar sih, sampel datanya aja teman-teman ya. Oke. Kita bakal bahas satu persatu deh untuk rumusnya, kemudian fungsinya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita mencari banyaknya data. Nah, kita mencari banyaknya data yang ada di sini teman-teman ya. Ini berapa data sih teman-teman. Kalau ini kan sedikit teman-teman, sebenarnya bisa dihitung ya. Bisa dihitung dari kelihatan aja ini bisa dihitung teman-teman. Gimana kalau datanya banyak ribuan teman-teman ya. Nah, atau kita baru nemu data nih waktu dikasih atasan kita, dosen kita, atau guru kita teman-teman ya. Nah, kita harus menghitung nih banyaknya data, daripada kita ngitung satu-satu kan capek teman-teman. Nah, kita pakai rumus ini teman-teman ya. Untuk mencari banyaknya data itu kita menggunakan count teman-teman. Rumusnya ini sama dengan count, kita buka kurung, kemudian kita blok data ini teman-teman ya. Kita blok, kemudian kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah, banyaknya data di sini itu ada 17 data teman-teman ya. Itu gunanya untuk mencari banyaknya data dengan rumus count teman-teman ya. Oke, kita selanjutnya ke rumus modus teman-teman. Oke, kita ke rumus modus. Nah, rumus modus ini itu mencari nilai teman-teman, mana yang banyak keluar teman-teman ya. Ini bisa teman-teman aplikasikan di untuk mencari stok yang banyak keluar, kemudian stok yang banyak masuk, kemudian nilai yang sering keluar kalau di siswa, kemudian kalau di perkantoran misalkan siapa yang sering bolos, kemudian siapa yang sering tidak masuk izin, itu bisa dipakai semua teman-teman ya. Atau teman-teman bisa menghitung untuk laba rugi, misalkan stok yang keluar, pendapatan yang sering keluar itu di sektor mana, kemudian pendapatan yang sering masuk itu di sektor mana. Itu untuk modus teman-teman ya. Intinya modus ini untuk mencari nilai atau data yang sering keluar. Oke, rumus modus ini ada dua teman-teman ya. Kita menggunakan rumus modus itu mode titik teman-teman ya. Kita sama dengan sama dengan mode titik. Dia ada dua, dia ada multi sama single SGNL. Kalau multi kita pilih yang SGNL teman-teman ya, single ya. Berarti kita mau menampilkan di satu sel teman-teman di sini ya, bukan di multi, bukan di banyak tempat. Kita mau menampilkan di satu di sini teman, satu kolom ini. Oke, itu gunanya teman-teman ya, atau fungsi dari multi atau signal. Oke, ini rumusnya teman-teman ya. Kita sama dengan kemudian mode titik SNGL teman-teman ya, single. Kita buka kurung, kemudian kita blok nilai ini. Oke, semua nilai ini, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini kan 51,2. Nah, yang sering muncul nilai itu 50 teman-teman ya, ada 2. Nah, itu yang sering muncul teman-teman, yang lain itu 1 semua ya. Oke, nah ini teman-teman itu fungsi dari modus tadi ya, untuk mencari nilai yang sering keluar teman-teman. Ke fungsi yang selanjutnya teman-teman, yaitu fungsinya ada median teman-teman ya. Oke, median ini
kita mencari nilai tengah teman-teman ya. Median kan kalau di di dunia statistik biasanya dikenal dengan mencari nilai tengah teman-teman ya. Saya kurang paham juga untuk pengertian atau penjelasannya. Yang sering sering saya ketahui itu median untuk mencari nilai titik tengah, nilai tengahnya. Oke teman-teman, untuk rumus median itu ini teman-teman, kita kasih sama dengan, kemudian kita median, kemudian buka kurung. Oke, kita blok, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah itu 67 teman-teman ya, nilai tengahnya ya. Intinya kalau teman-teman disuruh untuk mencari nilai median dari suatu data, rumusnya itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke rata-rata, untuk mencari rata-rata. Nah ini untuk mencari rata ini range teman-teman, rumusnya range itu kan banyak sering banget dipakai teman-teman. Ini rumus umum sebenarnya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman kurang mengerti tentang average, di video-video kita sebelumnya banyak banget teman-teman yang bahas tentang average teman-teman. Ini untuk mencari nilai rata-rata tengah. Oke, rumusnya ini sama dengan kita ketik aja average teman-teman, average. Oke, kita buka kurung, kita blok semua nilai. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Nah untuk nilai rata-rata dari semua data ini teman-teman ya, di tabel nilai siswa SMA ini rata-ratanya 62, sekian teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngebulat atau teman-teman mengurangi nilai belakangnya, teman-teman begini. Iya. Oke. Nah, kita misalkan mau berapa di belakang koma nih, atau di berapa angka di belakang koma teman-teman ya. Nah, oke, di sini teman-teman 62,5 teman-teman ya. Oke. Kita ke selanjutnya teman-teman. Rumus selanjutnya itu mencari nilai terbesar. Dan nilai terbesar kita mau cari nih teman-teman. Misalnya nilai terbesar di sini ini berapa. Kemudian teman-teman juga bisa mencari misalkan penjualan yang penjualan terbesar itu di produk apa misalkan, kemudian pengeluaran nilai terbesar, kemudian pendapatan terbesar itu di mana, teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya. Nah rumusnya ini teman-teman sama dengan max, kita cari max teman-teman ya. Max, rumusnya max, buka kurung, kita blok nilai di kolom nilainya semuanya teman-teman blok. Oke, kita kasih tutup kurung, kita enter. Nah ketemu kan teman-teman nilai yang terbesar di tabel ini teman-teman itu 90. Coba kita cek teman-teman. Oke, ini 90 ya, nggak ada teman-teman ya, nggak ada di atas 90. Nah dapat nilai yang terbesarnya 90. Oke, atau teman-teman bisa dipakai juga untuk pendapatan terbesar itu di apa, misalkan untuk menganalisa datanya. Oke, kita ke selanjutnya, fungsi selanjutnya nilai terkecil. Nah nilai terkecil ini kebalikan dari yang tadi teman-teman ya. Tadi kan kita menggunakan nilai yang mencari nilai terbesar, sekarang kita mencari nilai terkecil teman-teman. Oke, rumusnya ini teman-teman. Kalau tadi kan max, sekarang kita min, rumusnya kita balikin teman-teman. Oke, buka kurung, kita blok nilai, kolom nilai, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nilai yang terkecil dari tabel siswa-siswi SMA ini adalah 21. Bisa kita cek teman-teman. Oke, nilai terkecil 21, nggak ada yang kurang dari 21. Nah benar teman-teman ya, ini rumus untuk mencari nilai terkecil. Atau teman-teman juga bisa mencari misalkan penjualan penjualan paling sedikit teman-teman ya, kemudian pengeluaran paling sedikit itu bisa menggunakan rumus min teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita mencari nilai variance teman-teman. Variance itu mencari nilai rata-rata dari yang terkecil sampai terbesar teman-teman. Rata-rata dari yang terkecil sampai terbesar. Oke teman-teman, untuk rumusnya kita di sini menggunakan ada dua teman-teman. Dengan kita rumusnya itu par teman-teman ya, untuk rumusnya par. Nah di sini banyak banget teman-teman, ada par P, par S, par A. Nah kita gunakan yang par P teman-teman ya. Mengapa P? Karena populasi, ini kan populasi teman-teman ya. Kalau S ini sampel teman-teman, kalau A ini area kalau nggak salah teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan P teman-teman, karena populasi ini kan populasi teman-teman ya, populasi kumpulan dari SMA, siswa-siswi SMA teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk mencari variance tadi ini teman-teman ya, rumusnya sama dengan kita pakai par titik P teman-teman ya. Oke, karena di sini dia populasi teman-teman ya, karena dia populasi. Oke, kita tutup kurung, kita enter.
Nah, ini teman-teman ya, nilai variansnya ini teman-teman 362,4844. Nah, untuk membulatkan atau ngebuang teman-teman atau mengurangi nilai di belakang koma, berapa angka di belakang koma, teman-teman bisa klik ini ya. Nah, dia otomatis geser teman-teman. Oke, atau teman-teman mau nambahin di belakang komanya ini teman-teman. Oke. Kita mengurangi ini teman-teman. Untuk nilai varians ini teman-teman. Oke, kita yang terakhir teman-teman ya, kita ke standar ini, ke rumus standar deviasi. Deviasi ini biasanya di apa ya, yang digunakan itu kayaknya di skripsi teman-teman. Nanti pasti ditanya tuh standar deviasinya berapa teman-teman ya. Nah gitu. Untuk penjelasannya gitu deh, saya kurang ngerti juga untuk standar deviasi untuk penjelasannya, atau biasanya sering dipakai itu untuk skripsi teman-teman, untuk mencari nilai deviasinya. Pasti teman-teman ditanyakan kalau di dunia perskripsian. Oke, untuk nilainya itu kita menggunakan step. Nah di sini dia ada, entar teman-teman perlu saya jelaskan sedikit. Sini kita pakai ini ya, stdep. Nah di sini juga sama sih kayak apa ya, kayak rumus varians tadi. Dia ada PSA, PA, kemudian ini teman-teman ya. Ini kan populasi nih teman-teman ya. Kalau ini sampel, karena kan kita menggunakan populasi nih. Ini kan populasi teman-teman ya. Kalau sampel itu beda lagi ya. Makanya rumusnya pakai titik P, ini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, rumus untuk standar deviasi ini teman-teman ya sama dengan stdep. Oke, kita titik P. Stdep, sorry teman-teman, di sini stdep. Ini teman-teman ya, P, kemudian kita titik P. Kita buka kurung, kita blok nilai, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, standar apa ya? Nilai standar deviasinya ini teman-teman ya 19, ini. Mungkin teman-teman ngerti lah nilai ini teman-teman ya. Kalau kita menguranginya, kita klik ini berapa angka di belakang koma. Atau teman-teman jika memunculkannya berapa angka di belakang koma, tinggal klik ini. Nah, ini teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian ya 8 rumus apa ya, rumus statistik yang sering digunakan. Oke teman-teman, jika suka mohon di like, subscribe teman-teman ya. Atau teman-teman ada yang ingin dibahas, silahkan komentar di kolom video ini teman-teman. Oke, see you next time teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.